bagian dari proses itu insya Allah akan bisa membawakan hasil yang sesuai yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrah Faradisa, pemilik dari Galeri Ekoprint Anabai yang bertempat di Jalan Mastrip, Sidorejo, Tuban. Awal memulai usaha saya bermula ketika di tahun 2015, Ekoprint yang dipelopori oleh Ibu Indiana Flynn dari Australia mulai memasuki Indonesia. Beberapa teman crafter sudah mulai mencoba mengaplikasikan dedaunan pada selembar kain. Namun ketika itu di tahun 2015 saya masih belum tertarik untuk menggeluti di bidang ekoprint karena pada tahun itu saya baru belajar menjahit baju, kemudian belajar tentang membuat tas dan semacamnya. Baru 3 tahun kemudian, ketika tahun 2018 akhir tepatnya, saya mulai tergerak dan penasaran, kok sepertinya menarik ekoprint ini bagi saya. Saya coba mencari guru yang tepat buat saya, lalu bertemu dengan salah satu guru. Saya belajar dengan cara workshop secara online dengan beliau, kenal dengan bagaimana cara memproses kain, bagaimana cara menata daun, pewarnaan, dan juga proses steam penggulungan hingga menjadi suatu produk yang layak jual. Saya mencoba menggeluti itu dan juga membuka workshop di rumah bagi teman-teman yang juga ingin mengaplikasikan dedaunan yang ada di sekitar dalam selembar kain. Alhamdulillah, respon beberapa teman di Tuban itu sangat banyak sekali, sehingga workshop yang saya adakan kurang lebih bisa sampai sekitar 30 orang mungkin ya untuk materi basic di ekoprint ini. Di tahun 2019 workshop itu mulai dan kemudian saya berani menjual produk hasil karya saya. Terus kemudian bertemu di tahun 2000 dengan adanya pandemi, penjualan saya juga mulai berkurang. Namun kemudian alhamdulillah ketika di tahun 2000 akhir ini saya bertemu dengan beberapa guru. Saya belajar dari beliau secara offline dan juga online lagi. Dan ternyata begitu banyak teknik yang ada di ekoprint itu. Karena ekoprint itu bukan hal yang bukan ilmu yang pakem ya. Jadi memang butuh eksperimen, butuh trial error, kita bereksplorasi dengan memanfaatkan dedaunan dan beberapa warna. Dan itu setiap hasil dari ekoprint itu hasilnya selalu berbeda. Jadi kita selalu menemukan menemukan suatu kejutan ketika kita membuka gulungan kain ekoprint itu. Untuk ekoprint ini di Ekoprint Anabai kami berkecimpung di penyediaan kelengkapan pakaian atau fashion. Jadi tidak hanya memproduksi berupa kain-kain saja, tetapi kami juga memproduksi ada pakaian jadi, ada kemeja, ada atasan, blus atau mungkin dress, kemudian ada juga sajadah, kemudian ada juga pasmina, jilbab segi 4. Kemudian ada juga gantungan kunci dari kulit ya, ada kulit sapi yang saya ekoprint dengan beberapa daun dan warna, dijadikan menjadi tas, baik tas pesta maupun tas keseharian. Juga ada lagi macam-macam ya, karena ekoprint itu tidak terbatas gitu. Kita mengeksplorasi apa saja sehingga menjadikan produk jadi. Untuk harga jual di Ekoprint Anabai untuk kain
katun itu berkisar sekitar harga 300 sampai 500 ribu untuk per 2 meternya. Namun seperti ini sutra saya jual di kisaran harga 750 sampai 900 ribu. Kemudian ada juga sepatu, tas dan lain-lain mulai berkisar di antara 300 sampai 1.500.000. Untuk sistem pemasaran di Ekoprint Anabae, saya menggunakan 2 cara, memang seperti biasanya ya, secara offline maupun online. Untuk offline ini biasanya beberapa customer loyal saya datang ke sini, ke galeri yang memang masih di rumah saya untuk melihat barangnya secara langsung. Kadang juga ada beberapa barang yang saya titipkan ke butiknya teman di luar Tuban karena ya saling menguntungkan seperti itu ya. Kemudian untuk yang sistem online saya masih memanfaatkan gawai saya melalui media sosial yaitu Facebook dan juga Instagram, dan juga beberapa sedikit saya masukkan ke marketplace di Shopee. Untuk wilayah pemasaran produk kami Ekoprint Anabae, selain di lokal Tubannya sendiri, alhamdulillah saya juga punya customer yang ada di daerah Riau, Padang, kemudian di Jakarta, Tangerang, kemudian di daerah Jawa Barat. Memang pengirimannya saya masih menggunakan satu ekspedisi yang sampai saat ini masih saya pakai terus. Dalam proses Ekoprint tentu saja tidak semuanya mulus. Saya pun juga mengalami beberapa kendala yang saya hadapi ketika memproses Ekoprint ini. Pada awal mula saya belajar mencari daun yang hits itu yang populer, yang biasanya ketika dicetak dia tanpa ditreatment dia sudah mengeluarkan warna aslinya. Itu saya harus beli dari luar kota Tuban dan waktu itu dihargai 1 lembar itu Rp1.000. Kemudian tapi nggak mengapa gitu karena itu dalam proses belajar saya. Terus kemudian lambat laun saya menemukan teman Ekoprint di luar daerah Tuban yang menjual bibit lanang itu. Dan saya beli, saya tanam, alhamdulillah sekarang saya tidak pernah lagi membeli pohon lanang. Nah kemudian kendala selanjutnya saya nemuin di bahan dasar pembuatan Ekoprint selain daun ya, kain, kemudian pewarnanya dan pewarna yang dari batang-batang pohon ya, pewarna alami itu saya beli di luar Tuban juga karena di supplier yang dari Solo dan dari Jogja juga. Tapi itu tidak membuat saya menjadi berhenti untuk belajar dan berproses karena bagian dari proses itu insya Allah akan bisa membawakan hasil yang sesuai yang kita inginkan. Buat teman-teman yang melihat video ini dan ingin memulai atau mencoba atau penasaran dengan Ekoprint, boleh banyak belajar dari internet ataupun di YouTube yang sudah ada. Di situ banyak teman-teman Ekoprint yang sudah menjelaskan bagaimana prosesnya, mulai scoring, mordan, kemudian penataan daun hingga di steam dan menjadikan produk jadi. Namun kalau teman-teman ingin hasilnya dijamin bagus tanpa ada gagal, insya Allah carilah guru yang tepat karena dengan adanya guru kita juga bisa saling sharing untuk diskusi bagaimana ini, bagaimana begitu, bagaimana solusinya. Kita tetap memproduksi kain Ekoprint dengan baik, dengan hati kita tata daun, ciptakan kain itu bernyawa, seolah mempunyai cerita, sehingga ketika kita melihat kain Ekoprint yang ada di media sosial atau apa, orang yang melihat itu akan tahu, oh ini ownernya kepunyaan ini, oh ini karyanya ini. Ciptakan seperti itu sehingga Ekoprint itu punya ciri khas sendiri, punya identitas sendiri, punya cerita. Jadi tidak asal menempel daun saja, tidak asal mengolahnya saja, tetapi sekali lagi jadikan Ekoprint itu sebagai barang yang limited edition. Untuk kedepannya saya berharap agar di Tuban ini
terbentuk komunitas ekoprint yang lumayan besar, sehingga bisa saling bersinergi satu sama lain. Kemudian saya juga berharap dari sinergi itu nanti bisa bekerja sama untuk mengadakan suatu tempat edukasi tentang ekoprint dan juga sebagai sentra ekoprint yang harapan saya itu ketika ada orang yang di luar Tuban datang ke Tuban tahu tidak hanya batik saja, batik Tuban yang terkenal, namun juga ada sentra ekoprint yang mereka bisa kunjungi, bisa mereka pelajari, dan juga bisa mereka beli sebagai oleh-oleh atau buah tangan dari Tuban. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan produk ekoprint atau ingin melihat langsung bagaimana kainnya, bagaimana prosesnya, silakan bisa datang ke rumah saya, tapi lewat janjian dulu ya, atau bisa intip-intip dulu sementara di media sosial saya di Facebook, nama Fitrah Faradisa, atau di Instagram saya Ekoprint Anabai. Di situ banyak koleksi-koleksi saya yang bahan kain ataupun juga pelengkap fashion Anda. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channelnya Lebah Inspirasi, tempatnya berbagi.